Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahmah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah, bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat yang diberikan pada kita. Utamanya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, bermajlis di masjidnya Allah ini untuk bersama-sama berzikir, mengingat Allah dan mengkaji sebagian dari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bersama bahwa pagi hari adalah awal bagi mayoritas manusia melakukan aktivitas hariannya. Oleh karena itu, kita bersyukur pada Allah bahwa sebagai seorang muslim kita diajarkan dan dikondisikan oleh Allah untuk memulai hari kita dengan kebaikan. Bahwa sejak bangun tidur kita telah diajarkan untuk berzikir pada Allah. Bangun tidur kita baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita melaksanakan solat subuh, kemudian berzikir, dan kita lanjutkan lagi dengan bermajlis ilmu, majlis yang di dalamnya kita mengkaji syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar, di mana ada sebagian orang yang mengawali pagi itu langsung dengan aktivitas dunia, dan bahkan ada sebagian orang yang mengawali pagi justru dengan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita juga bersyukur pada Allah bahwa pagi ini kita masih diberikan nikmat umur, kesempatan untuk bisa memasuki salah satu bulan yang mulia. Hari ini kita berada di awal bulan Rajab 1443 Hijriah. Tanggal pinten? Tanggal berapa saat ini? Tanggal 4 atau 5? 6. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 Rajab. Baik. Jamaah sekalian, bulan Rajab itu adalah salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Di dalam kitabullah sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, ada 4 bulan yang mulia.
Dzalikad dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat dolim pada diri kalian. Setahun ada 12 bulan. Ada yang bisa hafal? Bapak-bapak, coba sebutkan 12 bulan. Pertama apa? Muharram, terus Safar, terus napa? Anu wae, sakniki Pak Sugi mawon cobi. 12 bulan apa? Ada yang tidak hafal 12 bulan? Ibu-ibu? 12 bulan. Gurolas. Ada yang belum hafal? Baik, pengen hafal mboten? 2 menit hafal nih, serius, 2 menit hafal. Mang Tiro oke. Mang Tiro oke. Musa. Bojone loro. Mang Tiro oke, bojone loro. Roro dan Juju. Anake papat. Rosa, Zul. Pun apal dereng? Musa, bojone sinten? Roro dan Juju. Anake papat. Sinten? Rosa, Zul. Nah, Musa, Muharram, Safar. Bojone sing pertama sinten wau? Roro, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Sing kedua Juju, Jumadil Ula, Jumadil Tsani atau akhir. Anake mau pira? 4. Jenenge Rosa niku 4 ya. Rosa, Ramadan Sya'ban, Rajab Sya'ban, Ramadan Syawal. Kemudian Dzul Qa'dah dan Dzulhijjah. Pun apa sakniki? Ya, setahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebaikan yang dikerjakan pada bulan itu dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, kemaksiatan yang dikerjakan pada bulan itu dilipatkan dosanya. Apa saja 4 bulan haram itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun mutawaliyat", 3 bulan yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu, Nabi mengatakan, "Wa Rajabu Mudhar baina Jumada wa Sya'ban", bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumadal Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Nah, sekarang ini kita berada di bulan Rajab, maka kita berada di bulan haram, bulan yang mulia. Apa larangannya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah 36 tadi, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum", janganlah kalian berbuat zalim. Berbuat zalim jamaah sekalian itu sudah dilarang. Ditekankan lagi di bulan haram ini. Zalim itu sudah dilarang. Akan lebih dilarang lagi jika dikerjakan pada bulan haram. Allah berfirman dalam surat Hud 18, "Ala la'natullahi 'alal zalimin", ketahuilah laknat Allah akan menimpa orang-orang yang zalim. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman itu pada diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jadi berbuat zalim itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu dosa besar. Nabi kita mengingatkan, "Ittaqudz zulma fa innahu dzulmatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian akan perbuatan zalim,
karena zalim itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat kelak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengharamkan kezaliman, dan di bulan Rajab ini yang merupakan salah satu bulan haram, jemaah sekalian, hendaknya kita berusaha untuk berhenti dari aneka macam perbuatan zalim yang mungkin telah kita kerjakan. Kita meniatkan diri kita untuk berhenti dari setiap perbuatan kezaliman, jemaah sekalian. Nah, zalim niku nopo? Apa itu zalim? Zalim, jamaah sekalian, jika dilihat dari sisi bahasa, zalim artinya wad'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya. Niku zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya. Adapun secara istilah dijelaskan oleh banyak ulama. Di antaranya Imam Al-Asfahani menyebutkan zalim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi al-mukhtas bihi imma binuqsan aw biziyadah aw bi'udulil waqt aw bimakanihi. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya, yang khusus baginya. Kadang zalim itu bisa berupa pengurangan, bisa berupa melebihkan, bisa berupa tidak tepat waktu atau tidak sesuai tempatnya. Ini semua masuk dalam lingkup kezaliman. Kadang zalim itu bisa dalam bentuk pengurangan. Misalnya ada orang yang menjadi pedagang, menjual barang, kudune sekilo sing dikeke gur 8 on umpamane, maka dia telah berbuat zalim karena mengurangi timbangan. Atau kadang berupa melebihkan. Contohnya mungkin ada orang yang punya karyawan itu kudune ngangkat semen gur rongsak, dipaksa ngangkat telung sak tanpa kompensasi, tanpa tambahan bayaran, maka dia telah berbuat zalim yang 1 sak tadi, melebihkan beban, ya. Atau kadang zalim itu dari sisi tidak tepat waktu. Misalnya ada orang yang sudah sepakat pesan sesuatu selesai sepekan, seminggu rampung, dinteni tekan 2 minggu rampung, maka dia telah berbuat zalim karena tidak tepat waktu, tanpa kompensasi, tanpa permintaan maaf, maka dia telah berbuat zalim dari sisi waktu. Wis wayahe bayaran tadi bayar, ya, ngasih keringet wis garing, ya, maka ini juga dia masuk kategori zalim dari sisi waktu, tanpa permintaan maaf, tanpa kompensasi. Atau tempat sing kudune ombo gur dikei ciut dan semacamnya, itu semua namanya perbuatan zalim. Termasuk dalam perbuatan zalim adalah sebagian ulama mengatakan ya at-tasarruf fi milkil ghair wa mujawazatil had, menggunakan barang miliknya orang lain tanpa izin dan melewati batas. Nah, itu juga zalim, menggunakan barangnya orang lain tanpa izin dan melewati batas dalam penggunaannya. Itu juga masuk dalam definisi zalim. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari sisi dosanya, maka kezaliman itu terbagi ke dalam 3 jenis. Jika dilihat dari sisi dosanya, maka kezaliman itu terbagi ke dalam 3 jenis. Pertama, kezaliman yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Kedua, kezaliman yang dosanya bisa diampuni Allah. Yang ketiga, kezaliman yang dosanya tidak akan dibiarkan oleh Allah, pasti diadili oleh Allah. Antan pinten?
3. Pertama, kezaliman yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal yang kemudian dinamakan syirik. Berbuat syirik itu dosanya tidak akan diampuni Allah kalau dia mati dalam keadaan syirik. Allah berfirman mengisahkan tentang Luqman kepada anaknya, surat Luqman ayat 13. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Innasyirka la dzulmun adzim, karena syirik itu kezaliman yang sangat besar. Kenapa syirik itu dinamakan kezaliman yang sangat besar? Seperti yang telah kita jelaskan di awal, zalim artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya. Maka orang yang berbuat syirik itu meletakkan ibadah bukan pada tempat yang semestinya. Ibadah yang seharusnya ditujukan untuk Allah, hanya kepada Allah, ditujukan kepada selain Allah. Maka orang yang berbuat syirik artinya telah berbuat zalim kepada Allah. Sehingga dosa syirik itu, jemaah sekalian, tidak akan diampuni oleh Allah jika dia tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Surat An-Nisa ayat 48, An-Nisa ayat 116. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa saja yang dikehendaki. Maka jemaah sekalian, kita harus berhati-hati dari perbuatan syirik kepada Allah ini, karena ancamannya berat. Ancaman yang pertama, dosanya enggak diampuni oleh Allah. Ancaman yang lain, bahwa orang yang berbuat syirik, maka amal ibadahnya, pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tiap hari mengumpulkan ibadah, mengumpulkan aneka macam pahala, kalau endingnya berbuat syirik kepada Allah, saat itu juga pahala-pahala yang telah dia kumpulkan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yakhbatanna 'amaluk. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan orang-orang sebelum engkau, la in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, la yakhbatanna 'amaluka, akan terhapus semua pahala-pahala amalmu. Na'udzu billah. Yang ketiga, ancaman orang yang berbuat syirik, bahwa orang yang berbuat syirik diharamkan baginya surga, diharamkan oleh Allah. Surat Al-Maidah 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya jannah, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka, wa ma lidzalimin min ansar, dan tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim itu. Maka jemaah sekalian, kita harus berhati-hati jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan syirik akbar, syirik besar, yang menjadikan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakniki syirik niku nopo? Syirik niku nopo? Bapak-bapak? Menyekutukan Allah. Baik.
kita sedikit mengkaji masalah syirik ini. Syirik jemaah sekalian dijelaskan oleh para ulama, di antara maknanya adalah musawatu ghairillah billah fima yahtassu billah, menyamakan Allah pada selain Allah pada perkara-perkara, menyamakan Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, menyamakan Allah dengan selainnya pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Maka kesyirikan itu bisa terjadi kepada fi rububiyatillah wa uluhiyatillah wa asma wa sifatih. Maka kesyirikan itu bisa berada pada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat Allah. Rububiyah Allah itu artinya perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan Allah, seperti mencipta, mengatur alam raya, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Itu adalah kekhususan Allah, rububiyah Allah. Maka barang siapa yang meyakini ada yang menciptakan alam ini selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam syirik rububiyah. Ada yang meyakini ada pemberi rizki selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam syirik rububiyah. Ada yang menghidupkan, ada yang mematikan selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam syirik rububiyah Allah. Atau bahkan ada yang lebih parah lagi, ada yang tidak meyakini adanya Allah, ateis. Ini lebih parah lagi. Ya, maka dia juga terjatuh dalam perbuatan syirik rububiyah. Ya. Contoh yang lain, ada yang meyakini bahwa Tuhan itu dua. Ada yang meyakini Tuhan itu ada dua. Disebut Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Itu Tuhannya orang Majusi. Ya, mereka menyembah kepada dua Tuhan itu, yang dinamakan dengan Ahura Mazda dan Ahriman. Ahura Mazda itu Tuhan kebaikan, Ahriman itu Tuhan keburukan, Tuhan kejahatan. Ada dua. Maka itu adalah syirik dalam rububiyah. Ada juga yang mengatakan Tuhan itu tiga. Ada yang mengatakan Tuhan itu tiga. Maka ini juga syirik dalam rububiyah. Dalam surat Al-Maidah ayat 73, Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Padahal tidak ada Tuhan kecuali satu. Islam jelas, akidah Islam jelas, logis, mudah dipahami. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Simple, mudah dipahami. Katakanlah Allahu ahad, Allah itu satu, tunggal esa. Allahus samad, Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak juga diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Jelas, enak. Ini akidah kita jemaah sekalian. Kemudian kesyirikan juga bisa terjadi dalam asma wa sifat, yaitu nama-nama dan sifat-sifat yang merupakan kekhususan Allah. Contoh misalnya, di antara sifat Allah itu mengetahui hal-hal yang gaib. Itu adalah sifat Allah, mengetahui hal yang gaib. Maka kalau ada yang mengklaim mengetahui perkara-perkara yang gaib, hati-hati, itu bisa terjatuh dalam kesyirikan asma wa sifat. Ada yang mengklaim mengetahui hal-hal yang gaib, mengetahui perkara-perkara yang gaib, dan anehnya justru dibilang sebagai orang pintar.
Ya, nonton. Ya. Kenapa orang-orang seperti itu malah dikatakan orang pintar? Karena yang datang orang-orang bodoh. Nah, ya. Karena yang mendatangi orang-orang bodoh. Na'udzubillah. Nah, yang paling berat jamaah sekalian, kesyirikan dalam uluhiyah Allah, dalam ibadah kepada Allah. Ini syirik yang paling berat. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya pada Allah saja. Al-Isra 23. Al-Bayyinah ayat 5 Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka enggak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Maka syirik dalam ibadah ini syirik yang paling berat. Ibadah apa saja jemaah sekalian harus ditujukan hanya dan untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salat dan menyembelihlah untuk Allah. Maka semua ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Cuman kadang-kadang jamaah sekalian ada penyakit di sekitar kita namanya STS, syirik tanpa sadar. Ada orang yang berbuat syirik tapi nggak sadar kalau itu adalah perbuatan syirik. Maka perlu untuk kita belajar dengan baik, memahami dengan baik akidah umat Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk menjauhi segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ibadah, ada orang berdoa kepada selain Allah. Menyembelih ibadah, ada orang menyembelih ditujukan kepada selain Allah. Berikan pada gunung, pada sungai, pada jembatan dan sebagainya. Maka ini adalah antara perbuatan syirik kepada Allah. Waliyadzubillah. Nah, ini kezaliman yang pertama. Kezaliman yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu berbuat syirik sampai dia mati. Tapi kalau sebelum nyawa di tenggorokan dia bertobat kepada Allah, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman yang dosanya bisa diampuni oleh Allah. Ya. Kezaliman yang dosanya bisa diampuni oleh Allah, yaitu kezaliman yang dilakukan seorang hamba pada dirinya sendiri, yang bukan syirik dan tidak ada hubungannya dengan haknya anak Adam. Maksiat dewe, orang bermaksiat tapi sendirian, tidak ganggu orang lain dan tidak selain syirik tadi. Itu namanya zalim terhadap diri sendiri. Ya. Contohnya, ada orang sudah balik, waras, balik, waras, berakal, nggak mau sholat, maka dia telah berbuat zalim pada diri sendiri. Kan dia nggak ganggu orang, nggak ada diganggu orang nggak sholat itu, nggak ada yang dirugikan, gitu. Maka dia zalim terhadap diri sendiri. Ada orang sudah balik, tidak sakit, tidak tua, nggak safar, datang bulan Ramadan nggak mau puasa, maka dia zalim terhadap diri sendiri. Ya, meskipun wong liya ngertine poso, bejane ora, maka dia berbuat zalim pada diri sendiri. Ada orang beli minuman khamar, masuk dalam kamar dikunci, mabuk, ning kamar. Nggak ada orang yang dia rugikan, maka dia zalim terhadap diri sendiri. Nah, orang yang seperti ini jamaah sekalian bisa diampuni oleh Allah. Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim
orang-orang yang berbuat keji, orang-orang yang berbuat fahisyah, orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat dolim terhadap diri sendiri, dzakarullah, lalu mereka ingat pada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka beristighfar pada Allah. Ya, maka ini perbedaan antara orang-orang yang saleh dan orang-orang yang durhaka pada Allah. Semua kita jamaah sekalian berpotensi untuk terjatuh dalam maksiat, siapa saja. Ketua takmir masjid bukan jaminan nggak pernah bermaksiat. Ustadz juga bukan jaminan nggak pernah bermaksiat. Ya? Pemenang ketua PRM bukan jaminan nggak pernah bermaksiat. Semuanya bisa terjatuh jamaah sekalian. Tapi bedanya apa? Ada bedanya. Ya? Bedanya apa? Bedanya kalau orang saleh itu setelah bermaksiat, jika dia terjatuh dalam maksiat, dia ingat pada Allah, langsung istighfar. Adapun orang-orang yang durhaka pada Allah, bermaksiat, dia nggak istighfar, nggak mau istighfar, bahkan merasa benar, bahkan bangga dengan maksiatnya. Itu bedanya. Ya, kalau orang soleh, ketika terjatuh dalam maksiat langsung istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kok tadi berbuat ini, tadi begini. Paham? Ya. Ini perbedaannya jamaah sekalian. Nabi kita mengatakan kullu bani adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah. Jadi orang yang terbaik itu bukan berarti tidak pernah salah, enggak. Tapi orang yang baik adalah wa khairu khatta'ina tawwabun. Orang yang baik adalah orang yang mau bertaubat ketika dia terjatuh dalam kesalahan. Mau introspeksi, mau muhasabah, evaluasi, dan mau memperbaiki diri. Itu orang yang baik. Jadi orang yang baik itu bukan berarti nggak pernah salah, enggak. Tapi orang yang baik adalah ketika dia berbuat salah, dia mau beristighfar, minta maaf, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kezaliman seperti ini bisa diampuni oleh Allah. Surat Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, berbuat dosa pada diri sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah itu mengampuni dosa seluruhnya. Jadi kalau kita ini pernah berbuat salah jamaah, dan pasti berbuat salah, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah, bahwa Allah akan mengampuni semua dosa selama kita bertaubat dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantan-mantan pelaku maksiat nggak apa-apa, namanya mantan, gitu. Yang penting kemudian kita mau memperbaiki diri kita menjadi orang-orang yang baik. Yang ketiga adalah kedzaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kedzaliman yang dosanya tidak akan dibiarkan oleh Allah. Artinya apa? Dosa itu akan diadili oleh Allah di akhirat kelak, di hari penghitungan dan di hari pengadilan. Yaitu kedzaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap saudaranya. Ini kedzaliman yang tidak akan dibiarkan dosanya oleh Allah, pasti akan diadili oleh Allah, dan Allah zat yang maha adil. Suatu ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, lalu Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa itu orang-orang yang bangkrut? Bangkrut paham ya? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lana wala mata'. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu ya orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta.
Orang yang tadinya punya usaha, punya bisnis, lalu seiring dengan berjalannya waktu ternyata pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, niku bangkrut, nggih. Orang punya usaha modalnya 10 juta, barang mesti lakoni dadi 5 yuta, maka dia bangkrut 5 juta. Paham nih? Nah, Nabi SAW mengingatkan, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi SAW, adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, dan boleh jadi dia punya pahala-pahala yang lain, pahala ngaji, pahala baca Quran, pahala sedekah, pahala bangun masjid, pahala haji, pahala umroh, macam-macam pahala dia kumpulkan. Kathah pahala nih. Tetapi sangat disayangkan, kata Nabi, wa ya'ti yaumal qiyamati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa syafaka dama hadza wa daraba hadza. Ada 5 hal. Ada 5 perbuatan yang Nabi sebutkan. Hikmahnya adalah 5 hal ini sangat berpotensi terjadi di antara kaum muslimin. 5 hal jamaah sekalian. 5 hal kezaliman semua ini. Ya. Apa kata Nabi? Yang pertama, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia ternyata juga membawa dosa mencaci maki orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Wa qadhafa hadza. Yang kedua, dia juga pernah menuduh orang lain tanpa bukti yang benar. Jadi menuduh orang melakukan sesuatu padahal tidak, dituduh. Ini qadhaf namanya. Menuduh dia berzina padahal tidak ada bukti berzina. Oh, dia mencuri padahal tidak ada bukti dia mencuri. Namanya menuduh, memfitnah kalau orang kita ya. Wa akala mala hadza. Yang ketiga, dia juga pernah memakan hartanya orang lain. Memakan hartanya orang lain. Ya. Buah-buahane tonggone dicolong, pamane ditipu, dimakan hartanya. Ini zalim. Kemudian wasyafaka dama hadza. Dia juga pernah menumpahkan darahnya orang lain. Ini sangat berat ya mas sekalian. Menumpahkan darah, apalagi darah seorang muslim, itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat An-Nisa itu dijelaskan ancaman bagi orang yang sampai membunuh orang mukmin itu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban 'azima. Ada 5 ancaman di situ. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam, tempat kembalinya jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballah, Allah murka padanya, wa la'anahu, dilaknat oleh Allah, wa addalahu adzaban 'azima, dan disiapkan azab yang sangat pedih. Berat jamaah sekalian. Darah seorang muslim, darah seorang mukmin sangat berat perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, wa daraba hadza. Dan orang ini juga pernah memukul orang lain tanpa alasan yang benar. 5 hal ini sangat berpotensi terjadi di antara kaum muslimin. 3 dari mulut, 2 dari perbuatan. Ya. Dari mulut menghina orang, mencaci maki orang, ya, menuduh orang, memfitnah orang, atau makan hartanya orang. Kemudian yang dari anggota perbuatan adalah membunuh atau memukul orang lain. Nah, jamaah sekalian, orang tadi
yang punya pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan aneka macam pahala yang sangat banyak tadi, didatangkanlah orang-orang yang dia dolimi itu. Datang orang yang pertama, ya Allah, dulu orang ini pernah mencaci maki saya, menghina saya, merendahkan saya. Bagaimana cara pengadilan Allah? Diambillah pahala sholatnya sesuai dengan kadar caci makinya kepada orang itu. Diberi, sudah. Pergi. Datang orang kedua, ya Allah, dia dulu juga pernah makan harta saya, mencuri di rumah saya, tidak izin dan saya nggak halalkan. Maka diambillah pahala sedekahnya, pahala zakatnya sesuai dengan kadar yang dia curi, kadar yang dia dolimi. Pergi. Orang ketiga, ya Allah, dia dulu pernah memukul saya, padahal saya tidak bersalah. Dengan kadar pukulan tertentu, diambillah pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang dia pukul. Terus sampai kemudian pahalanya habis, jamaah sekalian. Pahalanya habis. Pahalanya habis, tapi orang-orang yang dia dolimi masih ada, masih banyak. Akhirnya bagaimana? Karena modalnya sudah habis, maka dosa dari orang-orang yang dia dolimi tadi akan diambil dan diberikan kepadanya sesuai dengan kadar kedolimannya. Sampai habis semua. Akhirnya dia menjadi orang yang banyak dosa, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosa yang telah dia miliki. Paham nih? Ini sangat berbahaya, jamaah sekalian. Orang yang tadinya sudah punya banyak pahala, habis buat bayar orang yang dia dolimi, bahkan masih minus. Dosa orang yang dia dolimi diberikan kepadanya dan dia pun dilemparkan ke neraka. Inilah orang yang bangkrut yang sebenarnya. Ya, ini orang yang bangkrut yang sebenarnya itu. Maka jemaah sekalian, jangan sampai kita yang lelah ngumpulin pahala, kita yang capek-capek sholat, capek puasa, capek bangun malam tahajud, capek baca Quran, modal berangkat haji, berangkat umroh, tapi pahalanya untuk orang lain, untuk orang-orang yang kita dolimi itu. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ini jamaah sekalian, 3 jenis dosa kezaliman. Yang pertama adalah kezaliman yang dosanya tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik. Yang kedua, dosa kezaliman yang bisa diampuni oleh Allah, kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, dosa yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, yaitu kezaliman seseorang kepada orang lain. Maka jemaah sekalian, dengan momentum bulan haram, bulan Rajab ini, mari kita bersama-sama untuk meniatkan diri kita. Sudah saatnya untuk introspeksi dan evaluasi. Berhenti dari perbuatan zalim, berhenti dari kezaliman apapun dan sekecil apapun. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menjauhi segala bentuk kezaliman dan dosa-dosa, dan berikan kemudahan dalam aneka macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.